Ingat waktu kita sesuai dengan jadwal disepakati oleh pihak keluarga, kita akan melaksanakan yaitu kebaktian dalam rangka mengenang 40 hari orang tua kekasih di tempat ini, yaitu Ibu Firmani Nganti yang sudah Tuhan panggil bersama Bapa di sorga. Sebelumnya saya atas nama pengurus lingkungan menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua yang mana sudah bersedia berkenan hadir bersama-sama dengan pihak keluarga di sini. Kita berkumpul bersatu hati untuk melaksanakan kebaktian dalam rangka mengenang 40 hari orang tua kekasih kita, yaitu Ibu Firmani Nganti yang sudah kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Sebelum kebaktian ini kita laksanakan, mungkin ada beberapa pengumuman yang bisa kami sampaikan untuk kita pada sore hari ini. Itu yang pertama, kebaktian minggu untuk lingkungan Kelawak 4, yaitu pada tanggal 28 Januari kita akan melaksanakan kebaktian di Gereja Marturia pukul 8. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan lingkungan layanan Kelawak 4 itu dari bidang diakonia pada tanggal 27 akan mengadakan kunjungan ke pendeta-pendeta yang pensiun seresut Kabupaten Kapuas ya, yang nanti akan dirinci orangnya kemana, dan diharapkan bisa berkumpul di tempat penetua bidan Pancania pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 3. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu yang ya setidak-tidaknya bidang diakonia ya turut hadir dalam rangka kegiatan tersebut. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan untuk kebaktian pada sore hari ini. Nanti akan dipimpin langsung oleh liturgus Ibu Penetua Anggreni Kartinus, Kolektan Ibu Diakon Srianti, dan pendeta pelayanan kita pada sore hari ini adalah pendeta Susi Endip. Mungkin itu beberapa hal Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sebelum kebaktian ini dimulai. Kami serahkan pada pihak keluarga. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan kegiatan kebaktian ini. Kami persilakan. Ibu Firmani Nganti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelumnya selamat sore, salam. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu pada sore hari ini untuk dapat berkenan hadir pada kesempatan sore ini di pelaksanaan yang hari ini kami mengadakan mengenang 40 hari telah dipanggilnya Ibu Firmani Nganti ke pangkuan Bapa di sorga. Tidak terasa sudah 40 hari lamanya Ibu kami telah meninggalkan kami di rumah ini. Namun secara iman kami yakin Ibu dan orang tua kami sudah tenang di dalam rumah Bapa di sorga. Karena kami merasa begitu besar keyakinan kami memang karena kami selama hidup beliau, kami bersama-sama anak-anak beliau dibesarkan dari kecil sampai besar, sampai bertumbuh sampai saat ini. Karena memang perjuangan dari kedua orang tua kami merasa memang begitu besar. Orang tua kami bersusah payah membesarkan kami hingga kami tetap
menikmati berkat-berkat yang telah disiapkan Tuhan. Jadi kepergian ibu kami hanya kenangan-kenangan, kedukaan tidak begitu lama kami rasakan. Karena sukacita yang diberikan Tuhan lebih besar kepada kami. Sampai kami merasa bersyukur karena tidak berlarut-larut dalam kedukaan, karena senantiasa sukacita selalu yang kami rasakan yang telah disiapkan kepada Tuhan bagi kami sekeluarga. Begitupun sampai hari ini, memang setelah 40 hari kami mengenang kepergian ibu kami, itu pun tetap sukacita yang kami rasakan karena cucunya kemarin tanggal 20 Natasha itu ulang tahun. Jadi begitu besar kasih karunia Tuhan, tidak membiarkan kami larut dalam kedukaan. Senantiasa sukacita berkat selalu berkelimpahan bagi kami sekeluarga. Mungkin tidak banyak hal yang bisa kami utarakan karena memang begitu besar kasih karunia Tuhan yang selalu melingkupi kami sekeluarga. Mungkin hari ini doa yang mau kami titipkan pada acara kebaktian kita pada sore hari ini, mungkin memang niat utama kami memang mengenang 40 hari kepergian orang tua kami, Ibu Firmaningati. Kemudian mungkin nanti minta didoakan juga untuk ulang tahun Natasha Dwi Kurniawati yang ke-14. Semoga anak cucu Ibu Firmaningati senantiasa diberikan berkat, senantiasa diberikan perlindungan, senantiasa kami merasakan begitu sukacita yang kami rasakan dari waktu ke waktu. Mungkin hari ini juga hadir juga adik kami yang dari Gaguntur. Puji Tuhan, kemarin dia datang untuk dapat bersama-sama berkumpul pada sore hari ini. Mungkin nanti mohon doa juga, mungkin kembali mereka ke rumah masing-masing, kita didoakan agar selamat sampai ke rumah masing-masing. Juga nanti kami mohon doa untuk nenek kami. Kami masih punya orang tua satu nenek, yaitu Nenek Yatminari. Kami mohon nanti didoakan agar senantiasa beliau di usia tuanya, di usia lanjut, agar senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang telah hadir pada sore hari ini untuk dapat berkumpul di rumah tangga kami. Untuk selanjutnya kami persilahkan, kami serahkan kepada liturgus untuk memimpin ibadah kita pada sore hari ini. Selamat sore. Mengawali ibadah kita pada sore hari ini, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 26. Bait Yesus menebus
ibadah syukur untuk mengenang 40 hari meninggalnya mendiang Ibu Firman Ningati. Ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kami panggil puji-pujian dari keluarga.
dipanggil dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkumpulnya kami bersama-sama di rumah keluarga di sini, yaitu untuk mengenang 40 hari telah Tuhan panggil ibu dalam rumah tangga ini, yaitu Ibu Firmaninggiati. Ya Tuhan Allah, juga kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang pada sore hari ini tidak berkesempatan hadir, mungkin karena sakit, mungkin karena tugas pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Kiranya Tuhan selalu senantiasa menjaga dan Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan Ibu Pendeta menyampaikan firman-Nya untuk kami. Sertai Tuhan Ibu Pendeta agar kami yang mendengar bisa mengerti akan firman yang telah disampaikan Ibu Pendeta. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan harus
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan karunia Tuhan, atas pimpinan Tuhan dan penghiburan yang sejati yang datang daripada Tuhan, menyertai kehidupan kami dan memberkati kami saat ini. Ingin mendengarkan firman-Mu, maka urapi kami di tempat ini dengan kuasa Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25 dengan perikop angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita seorang ibu kehilangan seorang anak yang ia kasihi. Dan setiap hari ia menangis meratapi kepergian anaknya. Dan ia selalu berkata, "Aku tidak punya lagi rasa bahagia. Aku bisa bahagia kalau anakku bisa kembali." Lalu datanglah ia menemui seorang guru. Bagaimana caranya agar ia bisa hilang rasa dukanya? Bagaimana caranya agar ia bisa tidak menangis lagi? Lalu kata seorang guru kepadanya, "Pergilah engkau ke sebuah rumah, ambillah satu buah jeruk dari tempat di mana rumah yang tidak pernah mengalami duka, ambillah daripada mereka." Ia lalu pergi ke rumah demi rumah sampai keluar kampung, dan ternyata tidak ada satupun rumah yang tidak mengalami kedukaan, tidak ada satupun rumah yang tidak mengalami rasa kecewa, tidak ada satu rumah pun yang tidak mengalami masalah. Dan ajaibnya seorang ibu ini ketika ia berjalan, ia merasa bahwa hidupnya baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan dan dari cerita yang saya sampaikan, mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini adalah hidup yang mengalami berbagai macam pergumulan, termasuk duka cita, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan saudara. Bahkan kita tidak memiliki pengharapan sekalipun hari ini. Tuhan mengatakan kepada kita, kenapa? Bahwa angin ribut dan air itu diredahkan oleh Tuhan. Tuhan katakan kepada kita, di saat kita mengalami berbagai pergumulan, Tuhan sanggup untuk meredakan. Kepergian itu ternyata walaupun meninggalkan duka, apa yang disampaikan oleh Bapak Puji tadi, menyampaikan bahwa kami digantikan dengan sukacita, ada Natal. Artinya ada kehadiran Tuhan yang luar biasa yang melingkupi kehidupan keluarga di tempat ini. Dan Tuhan dengan segala cara yang ia lakukan, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Sekalipun mungkin manusia mengatakan
terlalu lambat pertolongan Tuhan, tapi Tuhan katakan tidak. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, dan penghiburan Tuhan itu sejati adanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu, dari cerita dan dari firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada saat ini, bahwa Tuhan mau mengatakan, Ia ada selalu bersama dengan kita. Apapun pergumulan kita, apapun duka cita yang kita hadapi, Tuhan selalu dengan sedia memberikan pertolongannya, dan Ia segera untuk meredakan segala yang kita cari, yang kita inginkan kepada Tuhan. Maka Tuhan sediakan tepat pada waktunya, dan waktu Tuhan itu sungguh ajaib. Tuhan Yesus menghibur keluarga di tempat ini dan menguatkan kita terus menerus dalam hidup ini, hidup dan tetap percaya di dalam Dia, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita bersama-sama rendahkan diri kita. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, sungguh kami merasakan bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Engkau hanya sejauh doa bagi setiap orang yang meminta kepadamu. Kami bersyukur bersama dengan keluarga di tempat ini. Keluarga Bapak Puji Haryanto. Mereka bersama-sama dengan saudara-saudara mereka. Bahkan seluruh keluarga besar. Boleh bersama-sama dengan jemaatmu pada saat ini. Dan menghapus segala duka dari duka hati mereka. Menghapus air mata dari mata mereka. Dan boleh mereka merasakan sukacita yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, bahwa sungguh berkat Tuhan nyata dalam kehidupan keluarga ini. Menyertai dan memberkati mereka. Bahwa kehadiran Tuhan memberikan kekuatan yang berarti dalam hidup mereka. Dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Bahwa sekalipun ayah ibu boleh pergi meninggalkan mereka, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Maka biarlah ya Bapa, Engkau senantiasa ada bagi keluarga di tempat ini. Dan kami bersama-sama mengucap syukur atas firman-Mu, bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Pertolongan-Mu tepat bagi kami, dan pertolongan Tuhan nyata bagi setiap orang yang percaya. Tuhan memberkati masing-masing dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan membuat mereka berhasil dimanapun, bahkan apapun yang menjadi pekerjaan dan usaha mereka. Mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat dalam kehidupan mereka. Bahkan masa depan mereka selalu ada bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa rumah tangga mereka bersama-sama dengan keluarga besar mereka Tuhan, bersama dengan keluarga adik-adik mereka, Tuhan pun senantiasa menyatakan berkat dan karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Keluarga rumah tangga mereka dipenuhi dengan berkat Tuhan, suami istri saling mengasihi, dan biarlah mereka senantiasa mempersembahkan hidup mereka hanya kepada Engkau semata-mata ya Tuhan. Tuhan Yesus yang senantiasa membuat mereka berhasil, dan Tuhan Yesus yang senantiasa membuat mereka tersenyum, menjadi saksi Tuhan, kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dalam doa kami bersama pada saat ini Tuhan, dalam rasa syukur keluarga ini, di tengah mereka menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka pun bersuka cita atas ulang tahun anak kekasih mereka Natasha Dwi Kurniawati yang ke-14 tahun pada tanggal 20 ini. Kami yakin dan percaya ya Bapa, pengasihan-Mu dinyatakan dalam kehidupan keluarga ini. Sekalipun ada duka, tetapi ada sukacita yang menggantikan segalanya dalam hidup mereka. Dan sungguh keajaiban Tuhan, pengasihan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dan biarlah ya Bapa kami berdoa, agar pertumbuhan anak ini menjadi masa remaja yang menyenangkan hati Tuhan. Menjalani masa remaja yang senantiasa bahagia dan menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Semakin hari ia semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Dan biarlah iman pengharapannya semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin ia bertumbuh dalam iman, semakin pula ia diberkati di dalam Tuhan. Dan tangan Tuhan membuat anak ini berhasil dalam kehidupannya. Kebersamaan mereka, persekutuan mereka, bahkan keluarga mereka yang ada di Kapuas ini, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai mereka. Segala pekerjaan mereka Tuhan, anak-anak yang dilahirkan dalam kehidupan keluarga mereka, mereka senantiasa diberkati di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ketika adik kekasih mereka akan kembali ke Gagutur ya Bapa. Tuhan memberkati keluarga mereka, dan Tuhan memberkati segala pekerjaan yang mereka lakukan, yang mereka lanjutkan. Dan kami yakin dan percaya, sebagaimana mereka datang ke Kuala Kapuas, demikian ketika mereka kembali ke Gagutur dengan penyertaan Tuhan yang sama pula. Dan segala pekerjaan mereka, rumah tangga mereka senantiasa diberkati di dalam Tuhan. Di Jawa, Tuhan memberkati orang tua ini, dan Tuhan memberkati nenek kekasih mereka. Apapun keadaannya Tuhan, biarlah ia diberikan panjang umur, sehat kuat, bahkan
apa yang ia lakukan selama hidupnya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan memberkati nenek kekasih mereka. Dan Tuhan memberkati agar orang tua ini menjadi pendoa bagi seluruh orang-orang yang ia kasihi. Anak, menantu, cucu, cicitnya Tuhan, Engkau senantiasa jaga dan pelihara. Dan orang tua kekasih ini yang masih bersama dengan mereka, Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, memberkati. Dan umur panjang itu menjadi bukti pengasihan Tuhan bagi orang yang menanti kasih Tuhan, bagi orang yang setia, bagi orang yang senantiasa datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami pun menyerahkan kehidupan kami jemaat-Mu. Para penetua diakon lingkungan pelayanan 4, Tuhan memberkati. Dan setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir pada sore hari ini, yang boleh mendukung keluarga dalam rumah tangga ini, Tuhan memberkati keluarga yang sakit. Bagi jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, dari tempat ini kami meminta, hibur dan kuatkan mereka. Beri mereka semangat dalam hidup mereka. Dan bagi mereka yang sakit, mereka terus bersemangat untuk membuktikan bahwa di dalam segala pergumulan dan sakit penyakit mereka, ada Tuhan yang lebih hebat dari semua yang mereka alami. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa di sorga, biarlah segala perjalanan hidup kami, segala pelayanan yang diberikan oleh para penetua diakon, segala apa yang menjadi harapan keinginan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rutinitas kami Tuhan, jadikanlah semuanya itu persembahan hidup kami kepadamu. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, dan segala sesuatu yang mereka jalankan, mereka menjalani hidup turut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami Bapa, doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah menyertai segala pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini yang telah diserahkan dengan taat kepadamu, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku membang. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemana. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang tak beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat.
kami undang untuk berdiri, kita bersama-sama menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akhir. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Sedang jemaat sekalian, kami mohon dimaafkan kami menyita waktunya sebentar karena kami akan melaporkan keadaan kas lingkungan kita untuk tahun 2023. Jadi kami sengaja mengambil momen seperti ini terkhusus untuk anggota jemaat lingkungan Kelawak 4 ini. Siapa tahu ada yang anggota jemaat yang belum masuk ke grup. Jadi nanti setelah ini kami akan share ke grup. Jadi tidak perlu difotokopi lagi. Dan pada saat ini kami akan membaca secara singkat saja karena mengingat waktu kita. Siapa tahu ada yang menunggu firman yang kedua. Gitu. Jadi untuk tahun 2023 jumlah keluarga yang menerima kebaktian ada 37 kali. Dan ada saldo pada tahun 2022. Saldonya 19.028.350 rupiah. Jadi 19.028.350 rupiah ini saldo tahun 2022. Kemudian kebaktian pada tahun 2023 ini ada 37 kali, sehingga saldo tahun 2022 itu ditambah kita kebaktian tahun 2023 jumlahnya 36.957.350 rupiah penerimaan. Kemudian ada pengeluaran. Pengeluaran ini ada 8 poin yang di sini akan kami bacakan biar kita sama-sama tahu, siapa tahu ada yang tidak jelas dan kami mohon penjelasannya dan kami akan merevisi laporan ini. Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 ini itu untuk kontribusi konsumsi, biaya konsumsi menyusun program kerja lingkungan Rp600.000. Kemudian hari Minggu tanggal 12 bulan Maret tahun 2023 untuk cenderamata kepindahan 2 orang pendeta, yaitu Bu Agadis dan Mita Agustina, itu 1 orang 1 juta, jadi 2 orang 2 juta rupiah. Kemudian hari Senin, poin yang ketiga, hari Senin tanggal 10 April 2023, kontribusi untuk perayaan Paskah anak sekolah minggu lingkungan 4 ini Rp500.000.
hari Minggu tanggal 14 Mei 2024, kontribusi untuk kopi lagu pujian. Jadi setiap hari Minggu ada lagu pujian di gereja waktu pelayanan, yaitu Rp500.000. Hari Jumat tanggal 2 bulan Juni tahun 2023, kontribusi untuk kudapan dalam rangka Hari Pertanian. Ini ada membeli buah-buahan dan hasil pertanian itu dulu Rp300.000. Kemudian hari Rabu tanggal 6 bulan September tahun 2023, konsumsi untuk rapat pembentukan panitia Natal untuk tahun 2023 Rp500.000. Kemudian hari Jumat tanggal 17 November tahun 2023, tambahan untuk dana Natal lingkungan 4 Kelapa ini jumlahnya Rp7.400.000. Dan ini ada kami keluarkan untuk tahun ini dari dana kita yang terdahulu hari Jumat kemarin tanggal 19 Januari 2024, yaitu biaya untuk administrasi lingkungan satu orang Rp750.000, dan untuk fotokopi lagu setiap hari Minggu pelayanan itu Rp500.000, sehingga jumlah pengeluaran Rp13.050.000. Rp13.050.000. Saldo kita sekarang, jadi ada saldo Rp36.957.350 itu dikurangi Rp13.050.000, sehingga saldo sekarang ada Rp23.097.350. Dan ini nanti tidak kami copy, kami akan share ke grup lingkungan, terutama lingkungan 4. Dan kalau ada yang mungkin tidak jelas, boleh disampaikan ke kami boleh merevisinya. Karena ini kalau laporan dari kebaktian pertama tahun 2023 itu semua ada hari dan tanggalnya. Jadi kami tidak perlu membaca itu karena kelamaan waktu. Total kantong pertama dan kantong kedua Rp885.500. Kemudian persembahan syukur keluarga Puji Rp400.000. Kemudian ucapan syukur ultah Natasha Rp120.000, sehingga total semuanya menjadi Rp1.405.500. Terima kasih. Kepada liturgus yang telah memimpin kita pada sore hari ini, juga kepada kolektan, juga kepada Ibu Pendeta yang telah memberikan firman bagi kami sekeluarga merupakan suatu penguatan. Firman bagi kami seperti matahari yang selalu terbit pagi, dan firman tidak akan tenggelam dalam hati kami. Sebagai ungkapan rasa syukur dari kami sekeluarga, sore ini kami ada menyiapkan hidangan ala kadarnya. Namun sebelumnya kami mohon kepada Ibu Pendeta Setia Arianti untuk memimpin doa sebelum kita menikmati hidangan kita. Syukur terima kasih kami kepadamu ya Allah Bapa di surga. Engkau yang telah menyertai rangkaian ibadah mengenang 40 hari. Ibu terkasih, kami mendiang Ibu Firmaningati di tempat ini. Kami berterima kasih jikalau dari awal sampai berakhirnya rangkaian ibadah ini, Tuhan yang telah menyertai sehingga dapat berlangsung dengan baik. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang telah kami dengarkan. Dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan kepadamu, Tuhan dengar, Tuhan jawab, dan Tuhan kabulkan dengan cara dan dalam waktu Tuhan. Pada saat ini, di tengah-tengah sukacita keluarga di tempat ini, mereka sediakan makanan dan minuman untuk bersama kami nikmati. Berkati Tuhan agar makanan dan minuman ini jadi sumber kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Sertanya, biarlah dalam kesehatan dan kekuatan itu pula
kami dapat melakukan setiap hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan kiranya senantiasa dipercayakan untuk keluarga di tempat ini, untuk Bapak Puji Haryanto bersama dengan adik-adik terkasih. Tuhan yang senantiasa limpahkan berkat di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin.